Tahun ini 2025 ditetapkan PBB sebagai International Year of Quantum Science and Technology, di mana kalau kita tahu 1925, 100 tahun lalu, Werner Heisenberg propose matrix mechanics dan juga Erwin Schrödinger mempropose wave equation untuk awal mula perkembangan dari fisika kuantum. Dan salah satu teknologi yang paling dirayakan tahun ini adalah komputasi kuantum. Selain itu, baru-baru ini Nobel Fisika dianugerahkan pada penelitian mengenai quantum tunneling terhadap electronic circuit yang menjadi fondasi untuk superconducting transmon yang menjadi basis bagi quantum computing yang digunakan oleh IBM maupun Google. Mengapa sih komputasi kuantum itu sesuatu yang wow banget, sederhana? Karena banyak aktivitas kita dilakukan secara digital dan semuanya itu membutuhkan komputasi. Misalnya transfer uang, balas WA, scroll sosmed, pesan GoFood, bikin PPT, nonton drakor, dan lain-lain, itu semuanya membutuhkan komputasi. Tapi yang kita tahu, tidak semua komputasi itu benarnya mudah dilakukan. Ada komputasi yang sekarang kita tidak bisa lakukan karena membutuhkan jutaan tahun, miliaran, bahkan sampai triliunan tahun. Dan itu tidak dapat dilakukan oleh komputasi klasik yang kita miliki sekarang, dan membutuhkan komputasi kuantum. Jika dengan komputasi kuantum kita dapat menyelesaikan komputasi yang miliaran tahun itu dalam waktu 1 detik, ini akan membuka banyak potensi aplikasi di masa depan. Selain itu, komputasi klasik yang kita miliki sekarang suatu saat tidak akan aman lagi. Ini disebut dengan Q-Day, atau hari di mana algoritma Shor akan dapat menjebol enkripsi terkuat yang kita miliki sekuat apapun. Entah itu RSA, elliptic yang kita gunakan sekarang. Di bank, di sosial media kita, di WA dan lain-lain, Telegram, itu semua menggunakan enkripsi klasik dan cepat atau lambat itu semua akan obsolete atau tidak dapat mengamankan data-data kita lagi. Itu berarti semua password kita, transfer kita, chat kita akan dengan mudah dibuka dan dibongkar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi apa itu komputasi kuantum? Ini benar sederhana karena terdiri dari 2 kata, komputasi dan kuantum. Komputasi itu apa sih? Komputasi secara sederhana itu terdiri dari input, proses, output. Input ini bisa apapun yang kita instruksikan masuk untuk diolah atau diproses dengan menggunakan algoritma dan menghasilkan output. Misalnya, kita mengetikkan sebuah link URL dalam keyboard kita, lalu akan diproses dan menghasilkan website yang kita inginkan. Sesederhana itu. Dan output yang dihasilkan ini, kita harapkan dapat menyelesaikan problema yang kita ingin selesaikan. Komputasi sudah ada sejak dari zaman dulu. Sejak dari zaman hunter-gatherer, nenek moyang kita sudah menggunakan telesticks. Lalu kita masuk ke agricultural revolution, di mana orang menggunakan abacus untuk menghitung berapa jumlah panen. Lalu kita masuk ke revolusi industri, di mana komputasi mulai berkembang menjadi lebih rumit. Kita memiliki mechanical calculator, kita memiliki digital calculator, dan sekarang kita memiliki personal computer. Dan sekarang banyak aktivitas dilakukan secara cloud, di mana kita tidak membutuhkan komputer fisik di depan kita, tapi semuanya terhubung melalui internet. Dan di masa depan akan ada komputer kuantum. Aspek kedua, selain komputasi, ada juga namanya kuantum. Ini berarti semua komputasi yang dilakukan akan dilakukan secara kuantum, di mana proses komputasi ini menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum yang melampaui komputasi klasik yang kita miliki sekarang. Jika di dalam komputer klasik kita memiliki konsep bit 0 dan 1 yang bisa berupa aliran listrik atau arah medan magnet, maka di komputer kuantum kita memiliki konsep qubit atau quantum bit yang terjadi di berbagai benda-benda kuantum. Misalnya, kita bisa menggunakan laser, kita bisa menggunakan superconducting, kita bisa menggunakan spin, dan lain-lain. Quantum bit memiliki 2 komponen penting. Pertama adalah superposisi, di mana quantum bit dapat berada dalam beberapa state sekaligus. Misalnya, 2 bit dalam komputer klasik memiliki 4 kemungkinan, 00, 01, 10, dan 11. Dan 4 kemungkinan ini dapat diakses oleh komputer kuantum secara bersamaan sekaligus. 3 qubit berarti kita dapat mengakses 8 kemungkinan secara sekaligus. 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, dan 111. 8 kemungkinan sekaligus dapat diakses. Bayangkan jika kita memiliki 300 qubit, berarti kita dapat mengakses lebih banyak kemungkinan daripada semua atom yang ada di alam semesta kita. Selain superposisi, komputasi kuantum juga memanfaatkan sifat namanya entanglement, di mana 2 qubit dapat berinteraksi tanpa perantara. Dan baik superposisi maupun entanglement jika digunakan secara kreatif dapat menghasilkan suatu algoritma yang melampaui algoritma klasik yang kita kenal sekarang. Dan jika kita dapat mengalahkan komputasi klasik, kita sudah mencapai sesuatu yang disebut quantum advantage. Dan bahkan kita bisa mencapai quantum supremacy jika kita memiliki algoritma yang miliaran kali lebih efisien daripada algoritma klasik. Pertanyaan berikutnya, jadi apakah komputer kuantum akan menggantikan komputer klasik? Oke, pertanyaan ini tidak semudah itu. Karena sehebat-hebatnya komputer kuantum ada beberapa limitasi yang dimiliki.
Jadi komputer klasik dan komputer kuantum kedepannya akan digunakan secara berdampingan. Digunakan secara berdampingan secara hibrid dengan beberapa alasan berikut. Pertama, komputer kuantum sangatlah mahal. Jadi beberapa operasi yang dilakukan di komputer kuantum membutuhkan biaya yang lebih besar daripada komputer klasik. Kedua, tidak semua operasi yang dilakukan di komputer kuantum lebih efisien daripada komputer klasik. Misalnya penjumlahan perkalian kita dapat menggunakan dengan mudah komputer klasik, tidak perlu menggunakan komputer kuantum. Dua teknologi dengan kapasitas berbeda ini dapat eksis berdampingan. Sebagai ilustrasi kita dapat melihat, sekarang kita masih memiliki mobil sekalipun sudah ada pesawat. Padahal pesawat dapat melakukan perjalanan sangat jauh seperti mengelilingi dunia karena dapat mengakses suatu medium yang mobil tidak dapat akses, yaitu udara. Tapi manusia masih menggunakan mobil untuk perjalanan darat karena jauh lebih praktis dan murah. Namun justru kombinasi perjalanan darat maupun udara ini membuat banyak aktivitas manusia jauh lebih efisien. Natur dan medium komputasi kuantum sangatlah berbeda dengan komputasi klasik. Tapi dengan mengkombinasikan komputasi kuantum dan komputasi klasik, kita dapat melakukan berbagai macam aplikasi di masa depan yang tidak dapat kita bayangkan sekarang. Jadi apa saja sih potensi aplikasi dari komputasi kuantum ini? Pertama adalah di area jaringan dan juga security, di mana ke depannya kita dapat mengembangkan quantum internet, quantum teleportation maupun quantum security. Di mana quantum internet yang dilengkapi dengan quantum security membuat seluruh komunikasi data kita sangatlah aman dan terjamin oleh hukum fisika itu sendiri. Lalu quantum teleportation memungkinkan data kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain secara seketika. Tidak perlu ada delay karena melewati suatu jaringan komputer yang selama ini kita gunakan. Kedua adalah simulating nature, karena alam semesta kita ini bersifat kuantum. Misalnya di level DNA, di level atom, dan lain-lain. Kita dapat nanti kedepannya mengembangkan drug discovery dan quantum computing, di mana kita dapat mensimulasikan interaksi antara sel-sel kita maupun kuman-kuman berinteraksi dengan senyawa kimia tertentu secara kuantum. Lalu kita juga dapat memiliki material desain lebih baik, karena semua simulasi dapat dilakukan secara kuantum. Kita dapat menghasilkan desain material yang jauh lebih kuat, baterai yang jauh lebih lama, dan lain-lain dengan menggunakan komputasi kuantum. Berikutnya adalah problem optimisasi, di mana komputasi kuantum juga dapat digunakan untuk problem finance, misalnya option pricing, untuk fraud maupun risk prediction, supply chain maupun scheduling, di mana kita dapat merancang suatu supply chain atau pengiriman barang dari satu tempat ke tempat lain dengan jauh lebih efisien, meskipun kita memiliki jutaan tujuan. Dan berbagai optimisasi yang lain, misalnya pada radiation therapy, di mana pasien mungkin memiliki kanker otak yang membutuhkan terapi radiasi, kita harus mengatur sudut, mengatur intensitas, mengatur arah yang digunakan, mengatur kedalaman, dan lain-lain. Dan kombinasi ini sangatlah rumit, sehingga membutuhkan komputasi kuantum. Selain itu, di era big data ini, di mana setiap detik kita memperoleh miliaran data, kita dapat menggunakan komputasi kuantum untuk memproses data yang memiliki struktur yang sangat kompleks dan jumlah yang sangat besar. Dan ini dapat digunakan untuk database, data science, dan juga bahkan komputasi kuantum untuk algoritma AI. Jadi ada berbagai problem lain yang membutuhkan waktu jutaan, mungkin miliaran tahun, tapi dapat diselesaikan secara sekejap dengan menggunakan komputasi kuantum. Di CIT, kami juga memiliki Quantum Computing Research Group, di mana kami mengerjakan berbagai riset terdepan dalam area ini. Mulai dari quantum algorithm seperti Bernstein-Fasirani algorithm, di mana kita coba menebak secret code dalam satu kali proses saja, sampai bidang-bidang lain seperti quantum AI, di mana problema kecerdasan buatan maupun kompleksitas data dapat diselesaikan secara komputasi kuantum. Selain itu, para mahasiswa juga dapat terlibat dalam berbagai riset di bidang ini, baik melalui program Student Research Assistant maupun Student Research Fellowship. Manusia pernah hidup dalam peradaban tanpa komputer dan internet, dan saat itu tidak akan pernah menyangka industri IT akan menjadi sebesar sekarang. Di mana dengan menggunakan internet, ternyata kalian dapat mengirim makanan sampai ke depan rumah kalian, dan dapat digunakan untuk berbagai macam jenis bisnis lainnya. Dengan meningkatnya kemampuan komputasi, kita dapat menghemat banyak proses dan aktivitas manusia. Jadi bisakah kalian membayangkan seperti apa peradaban manusia ke depannya ketika penggunaan komputasi kuantum sudah mulai umum? Saya rasa akan sangat sulit dibayangkan. Seperti di masa lalu, orang tidak dapat membayangkan bagaimana dunia IT dapat sebesar sekarang. Mari sama-sama kita mempelajari topik ini dan mewujudkan teknologi ini bersama-sama. Terima kasih.